Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Gimana kabar semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tak hadir? Oke. Irfan sakit apa kawan? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh. Teman-teman sekalian, pertemuan kita hari ini kita akan berbicara tentang pluralisme dalam perspektif Islam. Jadi, bagaimana pandangan Islam terhadap pemahaman pluralisme? Sebelum kita masuk pada pemahaman kita tentang pluralisme, ada yang tahu kira-kira materi kita minggu kemarin? Saya tahu. Ya, silakan. Aliran Islam modern. Aliran Islam modern. Ada yang tahu aliran Islam modern semua yang kita pelajari apa saja? Ya, silakan. Aliran Islam modern ada tiga, yaitu aliran Islam Irfani, Bayani, dan Iya, betul. Yang kita pelajari kemarin itu aliran Islam modern. Yang pertama adalah aliran Islam Irfani, Bayani, Oke, hari ini kita bicara tentang pluralisme dalam perspektif Islam. Bagaimana agama kita berbicara tentang pluralisme? Ada yang tahu tentang pluralisme? Ya? Pluralisme artinya pengakuan atas perbedaan dan suatu penghormatan dan sikap toleransi terhadap budaya, agama, ras, dan adat istiadat. Iya, pengakuan atas perbedaan. Ada lagi mungkin punya pemahaman tentang pluralisme? Iya, betul. Pemahaman atas keberagaman dan suku bahasa dan budaya. Ada lagi? Oke, jadi kesimpulannya bahwa pluralisme yang kita pelajari hari ini adalah pemahaman pengakuan kita atas perbedaan, baik itu agama, budaya, suku, etnis, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita hidup di dalam negara kita ini, kita multikultural. Agama kita ada berapa? Bahasa kita ribuan, budaya kita berbeda-beda. Disinilah kita butuh yang namanya pluralisme. Oke, sebelumnya kita lanjut. Mari kita lihat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syahadatan sidqin wa haqqan wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mata kuliah pengantar studi Islam. Dan materi kali ini, teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita akan membahas tentang Islam dan pluralisme. Kalau berkaitan dengan Islam, saya kira kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan kemarin. Lalu bagaimana dengan pluralisme? Bagaimana pandangan Islam terhadap pluralisme? Sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pluralisme dalam pandangan Islam. Sahabat sekalian, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Dan di setiap pulau itu terdapat diversifikasi adat istiadat, budaya, ras, bahasa, suku,
melihat negara kita ini ada 6 agama. Ada 6 agama yang ada di negeri ini. Yang pertama adalah Islam. Agama Islam itu ada sekitar 86,96% penduduk Indonesia kita ini beragama Islam. Sedangkan yang beragama Kristen itu sebanyak 7,46%. Agama Katolik itu sebesar 3,7%. Sedangkan agama Hindu sebesar 1,70%. Agama Buddha 0,73% dan agama Konghucu 0,03% penduduk Indonesia yang memeluk agama Konghucu. Apa sih pluralisme itu? Nah, di sini kita lihat. Pluralisme itu adalah sikap dan keyakinan bahwa perbedaan dalam pandangan agama, kepercayaan, etnis, budaya, dan latar belakang sosial adalah sesuatu yang bernilai penting dalam masyarakat kita. Pluralisme bukanlah sekedar pengakuan terhadap perbedaan. Sekali lagi, pluralisme bukanlah sekedar pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga upaya untuk mempromosikan dialog, saling pengertian, kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Selama ini kita seringkali memahami bahwa makna pluralisme itu adalah mengaku semua agama sama. Ya, pengakuan atas semua agama itu sama. Kalau pluralisme dalam politik, seolah-olah kita digiring bahwa semua politik, partai politik itu sama. Padahal bukan itu. Dan dimaksudkan dengan pluralisme itu adalah pengakuan terhadap perbedaan, bahwa setiap agama itu ada perbedaan dan setiap agama memiliki kebenaran bagi pemeluknya. Jadi bukan. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah membahas, kita sudah mendengar penjelasan tentang pluralisme dalam perspektif Islam. Oke, jadi kira-kira di dalam Islam ada yang tahu dasar hukum tentang pluralisme? Ada yang paham tentang ayat tadi? Ada yang masih ingat? Perspektif Islam tentang pluralisme ada yang tahu? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syur'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Oke, Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari ayat tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi maksud dari ayat ini, sahabat sekalian, Allah ingin sampaikan kepada kita, sebenarnya Allah itu bisa kok menjadikan kita ini semua umat yang ada di atas bumi ini, umat cuma satu saja, Islam saja. Itu sangat mudah. Cuma Allah ingin menjadikan kita perbedaan di antara kita ini untuk apa? Menguji kita. Makanya ayat tadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ayat berikutnya ada yang tahu? Iya, silakan. Quran surah Yunus ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana fil ardi kulluhum jami'a. Afa'anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu Sampai di sini
teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan tentang pluralisme? Saya mau bertanya Ustaz, mengenai pembahasan terkait pluralisme, apa tujuan dari pluralisme itu sendiri dan mengapa kita harus mempelajari pluralisme? Sedangkan yang saya lihat di zaman sekarang itu banyak orang yang mengaku atas perbedaan, tapi tidak membuktikan atau mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Misalnya saling mengolok-olokkan agama, tidak menghargai dalam perbedaan ibadahnya, dan bahkan menganggap dan bahkan toleransi itu dianggap hal yang tidak penting lagi atau dianggap hal biasa yang mana bisa dilakukan ataupun tidak atau bisa ditinggalkan. Dan bagaimana menurut pandangan Ustaz mengenai masalah ini? Terima kasih. Iya, Alvin, silakan. Tidak apa-apa. Ya baik, saya mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan saya itu pluralisme adalah kita mengakui bahwa semua agama itu sama Ustaz. Menurut saya Ustaz. Ya mungkin bisa Ustaz sampaikan. Oke, baik teman-teman. Jadi pertanyaan yang luar biasa yang disampaikan oleh saudara Alvin Syuhada. Jadi apa yang disampaikan oleh Alvin Syuhada tadi berkaitan dengan pluralisme dalam menurut Alvin itu sendiri, bahwa pemahaman Alvin selama ini namanya pluralisme itu pemahaman bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu betul, semua agama itu sama. Dan memang seperti itu kebanyakan kita memahami. Akhirnya apa? Kita menolak tentang pemahaman pluralisme. Padahal kalau kita melihat dalam kamus KBHI, kamus bahasa Indonesia kita, pluralisme itu sendiri itu artinya adalah pengakuan atas perbedaan. Jadi kalau kita menyamakan satu agama dengan agama yang lain, budaya satu dengan budaya yang lain, maka gugur nanti Bhinneka Tunggal Ika kita. Berbeda-beda tadi akhirnya gugur. Kan kita tidak ada perbedaan di sana. Maka hadirnya pluralisme itu lebih tentang agama. Agama yang kita anut di Indonesia ini ada 6 agama. Namanya kita butuh dalam pluralisme. Kalau di akhir ini kita tahu ada namanya moderasi beragama. Ini semua adalah upaya pemerintah untuk apa? Untuk kita saling memahami perbedaan antara kita biar negeri ini kita hidup rukun, aman dan damai. Biar sesama anak bangsa kita tidak saling sikut-menyikut. Setiap anak bangsa tidak merasa dirinya paling betul, yang paling benar. Kita menganggap benar dalam keyakinan kita, tapi saudara kita Kristen, yang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga punya keyakinan bahwa agama mereka benar, agama mereka betul. Pluralisme ini hadir untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita ada perbedaan dan kita harus meyakini perbedaan itu. Dan perbedaan itu bukan membuat kita menjadi berbeda, dan perbedaan itu untuk menyatukan kita. Makanya tadi dijelaskan berbeda-beda tetapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita akhiri teman-teman sekalian, mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan tentang Islam dan pluralisme atau pluralisme dalam perspektif Islam. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini? Oke, silakan Ulfa yang menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari materi Islam dan pluralisme. Ya, silakan Ulfa. Kesimpulan dari Islam dan pluralisme yaitu pluralisme sendiri yaitu pengakuan atas perbedaan dari keyakinan-keyakinan yang berbeda. Bahkan setiap agama juga memiliki perbedaan mengenai ibadahnya sendiri. Nah, di dalam memahami pluralisme terdapat pilar penting, yaitu yang pertama penghargaan terhadap perbedaan, yaitu saling menghormati dalam saling menghormati. Dalam memahami pluralisme terdapat 3 pilar penting, yaitu yang pertama penghargaan terhadap perbedaan mengenai penghormatan terhadap individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu dialog dan komunikasi. Yang ketiga yaitu toleransi dan penghargaan.
Iya. yaitu mendorong toleransi atas perbedaan dan saling menghormati antara hak-hak orang lain dan memberi penghargaan sendiri. Selain itu terdapat bentuk pluralisme, yaitu yang pertama agama, yang kedua etnis, yang ketiga bahasa, dan yang keempat budaya. Oke, terima kasih Saudari Ulfa. Kita hapus dulu buat Ulfa. Teman-teman sekalian, jadi hari ini kita sudah selesai pembahasan kita, materi kita tentang Islam dan pluralisme. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk membahas materi-materi yang selanjutnya. Oke, mudah-mudahan sehat semua. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafalkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.